No. Hi there! Welcome to my channel. Enggak, deng. Just kidding, kita lagi live di See Today di Instagramnya. Nah, buat kalian yang dari siang tadi udah mantengin Instagramnya See Today News ya, pasti udah tahu nih, kita kedatangan special guest virtually dan kita akan ngomongin soal vaksin. Tentunya bukan kayak spesifikly itu ya, kayak pengalaman si orang ini gitu ya untuk divaksin gitu, karena dia adalah salah satu yang divaksin pertama kali di Indonesia. Nah, jadi buat kalian yang penasaran dan punya pertanyaan, boleh banget kirimin via DM atau komen di @ctodaynews, karena yang menarik nanti akan aku bacakan dan semoga bisa kita answer juga ya gitu. Atau mungkin kita bisa juga komen di @farah.bach. Nggak apa-apa ya, sedikit promosi ya. Oke, kita sedikit rewind dulu ya. Jadi udah 1 tahun ini ya, dunia ini terkena pandemi dan efeknya juga dirasakan di banyak negara termasuk di Indonesia. Jadi di awal Desember 2020 kita ada kayak angin segar gitu ya, karena akhirnya vaksin corona itu nyampe di Indonesia. Dan don't worry, karena vaksin ini gratis untuk masyarakat, udah lulus BPOM juga, MUI, jadi udah aman dan halal. Dan untuk kita yang pingin buru-buru vaksin, udah terbagi dalam 2 golongan gitu ya, 2 gelombang. Pertama yang sekarang sampai April 2021, kemudian yang gelombang kedua justru lebih banyak nih, April sampai Maret 2022. Nah, buat kita pastinya harus bersabar, tapi buat yang penasaran, karena kita bakal ngomong sama yang udah divaksin, yaitu Ariel Noah. Halo, apa kabar? Halo. Apa kabar? Kayaknya Sehat. capek banget ya. Emang kenapa sih efek vaksin itu kayak gimana sih? Apanya yang kayak gimana, sorry? Efek vaksin. Efeknya? Hmm. Heeh. Se- nggak ada yang spektakuler sih yang kerasa gitu maksudnya. Cuman kayak yang pasti, oke. Misalnya di sini tuh, ini kan bukan suntikan di sini. Itu sekitar berapa jam ya? Mm. Pas disuntik nggak kerasa sakit. Cuman pas sekitar 4 jam setelah disuntik baru kayak nggak pegel ya gitu, nggak pegel. Tapi habis itu hari ini udah nggak kerasa lagi. Terus eh, yang dirasain pas disuntiknya juga ada sedikit kayak apa ya? Bukan pusing. eh Apa itu namanya ya? Sensasinya tuh kayak ada kayak kelayangan tapi sebentar gitu. Kayak orang kalau dari Mm. apa, dari duduk tiba-tiba berdiri kecepatan gitu kan kayak gitu dikit gitu doang sih sebentar. Habis itu udah. Terus Heeh. Ada sedikit jam ngerasa kayak capek gitu? enggak, Enggak? jam 8 Ada malaman. selain kelingan ngerasa sedikit capek gitu-gitu nggak? Enggak sih, cuman agak maleman, agak kerasa ngantuk, Hmm. ya nggak kayak biasanya sih gitu. Karena gue biasanya kan agak apa ya istilahnya? Kayak capek banget gitu ya? Ya ngantuk sih. Kalau capek nggak. Kalau capek kan biasanya badannya capek gitu. Ini cuma kayak, kok ngantuk ya? Gitu. Nah, Ngantuk. oh, Ini gue nggak ngantuk karena gue biasanya tidurnya tuh subuh gitu, atau jam berapa gitu. Terus tadi malam tuh agak tiba-tiba, ngantuk. Kebetulan nih gue tidurnya. mumpung ya, bisa tidur cepat gitu ya. Ya. Kenapa aku tanya? Karena sebenarnya aku ini baru banget sembuh dari COVID. Jadi Oke. Januari tanggal berapa ya? Enggak, tanggal 31 Desember. Apa istilahnya Nah, jadi efek presentasi? yang hmm? tiga Kalau puluh orang satu yang Desember, aku karantina 3 minggu, Mas. Jadi salah satu efek yang aku rasain itu pas COVID itu memang keliengan banget, capek parah. Makanya tadi ah, aku nanya, apakah itu dirasakan juga gitu kan. Nah, tapi oh, buat teman-teman yang lagi nonton, don't worry, karena vaksinnya ini juga menggunakan vaksinasi yang sudah uh, mengandung virus yang sudah dimatikan, bukan virus ya. yang hidup maupun dilengkapkan. Jadi kalau virus itu Gitu. cuman tinggal proteinnya aja Perfectly yang safe. aktif.
Mm-mm, gitu. Terus ceritain dong, Mas Ariel, itu gimana sih kamu kan responnya waktu pertama kali dikasih tahu, Ariel, kamu nih orang yang bakal divaksin nih untuk pertama kalinya nih, gelombang pertama, gimana? Ya, sebenarnya telepon pertamanya itu lebih seperti pertanyaan bersedia apa enggak gitu. Jadi ada akan ada dilakukan vaksinasi tanggal segini, 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 segini. Ditujukan untuk beberapa orang, eh, terutama yang public figure ya, yang public figure. Terus apakah bersedia gitu kan? Terus yang pertama kali gue lakuin adalah ini vaksin apaan? Kan ada banyak tuh yang beredar soalnya kan. Ada vaksin ini, vaksin itu, vaksin itu. Iya. Oh vaksin yang ini mas. Oke, itu apa? Metodenya kayak gimana? Banyak nih, pokoknya banyak hal. Jadi kayak minta minta bisa kayak video conference dulu nggak sama sama tim ininya apa? Tim yang bertanggung jawabnya. Karena gue mau nanya-nanya nih yang lebih detail gitu. Nah setelah itu ada dulu ngobrol. Setelah ngobrol dijelasin panjang lebar. Habis itu baru oke, kalau gitu tanggal segitu saya ke sana deh. Nah, hal-hal apa sih yang akhirnya membuat kamu yakin gitu, dan apa aja yang kamu tanyain gitu sampai akhirnya kamu setuju untuk divaksin? eh yang pasti jenisnya dulu kan Sinovac itu. Terus metodenya tuh apa, Mhm. kayak gimana gitu. Nah pas dijelasin memang dikasih tahu bahwa metodenya ini adalah virus yang dimatikan. Jadi bukan yang dilemahkan tapi dimatikan. Kan kalau virus tuh Mhm. dia ada intinya gitu kan ya. Terus Iya. ada crown-nya gitu kan, proteinnya itu di luar gitu. Jadi proteinnya masih aktif tapi virusnya mati kayak gitu. Jadi uh, itu yang nanti disuntikin ke dalam badan. Jadi biar Mhm. badannya bisa mengenali dan mulai membangun ini apa istilahnya zat imunitasnya kan gitu, yang buat kitanya sendiri, antibodinya gitu. Kasih jelasin itu, oh gitu ya. Jadi makanya kenapa ada 2 kali penyuntikan mas katanya. Jadi yang pertama dulu Mhm. disuntikin 0,5 kalau nggak salah 0,5 mili ya, suntikin Mhm. biar badannya mengenali dulu virus itu dan coba membuat antibodi. Terus 14 hari kemudian suntikin lagi dengan harapan bahwa antibodinya sudah lebih familiar dengan virus itu dan sudah lebih cepat lagi membangun antibodinya. Dan kemudian sesuai dengan yang diceritain sama Pak Gubernur Ridwan Kamil, uh, sekitar 3 bulan kemudian itu diharapkan minimal kalau nggak salah 60 berapa persen gitu antibodinya udah ada gitu. Kalau kalau Kang Emil kan setelah 3 bulan tuh 99% katanya setelah dilihat Mhm. lagi antibodinya yang tercipta untuk apa untuk virus itu. Jadi memang tahapannya panjang, tapi at least itu yang bisa dilakuin salah satu cara yang efektif untuk saat ini gitu. Itu yang diceritain sih. Oh oke. Okay. Jadi terus gue tanya efek sampingnya apa aja? Efek sampingnya ada segini sih sebetulnya listnya gitu, list efek sampingnya. Gue tanya yang paling parah apa efek sampingnya? Oke, yang ini karena kan takut ya. Pasti normalnya semua orang takut karena gue juga maksudnya Iya. memahami orang-orang yang aduh itu apaan yang dimasukin dalam badan kan normalnya orang pasti pengen tahu dong gitu kan. Dan apa efek sampingnya gitu. Oke, yang paling parah apa? Oh, ini ada menderita kelemahan apa ini tungkai lengan bisa lemas kalau itu dan segala macam. Tapi setelah dilihat beberapa kasus pun katanya kalau yang misalnya yang paling parah itu belum ada gitu, cuman ada satu dua tapi bukan yang mana gitu gue lupa. Sebenarnya ada di dokumentasinya nanti. Cuman setelah lihat itu oke. Okay. Terus beberapa pertanyaan juga beberapa pertanyaan tentang kondisi kita gitu. Karena kan yang sangat Mhm. dicegah itu kalau kita punya masalah dengan imunitas. Beberapa penyakit ya, beberapa penyakit yang Mhm. kita pernah derita apa enggak ini panjang pokoknya. Oke, belum pernah, jadi disimpulkan bahwa oke, sepertinya ini sehat untuk menjalani vaksin ini. Gitu. Habis itu baru suntik. Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatan, kira-kira kamu dari kamu sendiri apa yang ditanyakan? Pertanyaan kesehatan. Kayak apakah cek darah kah, tes Oh, riwayat penyakit kah? iya betul. Uh, Kalau riwayat kesehatannya yang ditanyain pasti awalnya itu tadi ya, yang penyakit yang
kelainan yang berhubungan dengan imunitas kita sendiri. Ada kelainan nggak gitu? Atau normal aja? Itu yang pertama. Terus ada swab test dulu, ada antigen, ada juga pas nyampe di sana. Terus apa lagi ya? Tensi pasti sebelum dimulai dicek dulu. Ditanya data medikal aja, kayak misalnya ada alergi apa gitu, atau apa yang lain-lainnya. Pokoknya ada kriteria, tapi lebih banyak kriterianya itu mendekati ke kelainan imunitas. Gitu. Kalau misalnya nggak mendekati ke sana, penyakit lain maksudnya gitu, yang nggak mendekati ke soal imunitas tadi, nggak ada masalah sih kayaknya. Nah, waktu kamu kayak ditanya-tanyain terus tes sana tes sini gitu ya, riwayat kesehatan, apa sih yang ada di pikiran kamu waktu itu? Enggak sih, gue lebih concern ke oh ya pernah nggak ya, oh ya pernah nggak ya, cuman jadi nggak terlalu banyak mikir macam-macam, lebih fokus aja ke oh benar nggak gue ada kelainan ini, benar nggak ada kelainan itu, cuman fokus ke sana doang. Jadi benar-benar nggak nervous sama sekali ya, kayak man ini menuju ke vaksin COVID-19 kah? Nggak, soalnya gini, kalau vaksin itu kan sebenarnya hal yang biasa ya sebetulnya ya. Maksudnya kita pernah mengalami beberapa masalah gitu, sejarah manusia gitu istilahnya. Kan kita ada vaksin dari kecil aja kita udah dapat vaksin dari masih bayi, ya kan? Jadi kayak mungkin ini karena virusnya baru gitu, jadi ada rasa itu. Cuman kan metodenya hampir sama aja. Dan kalau kata pemerintah sebagai yang membuat keputusan udah bilang bahwa ini aman, karena pemerintah juga udah bilang bahwa ini sudah melalui beberapa proses, ya gue sudah percaya aja sih sebetulnya gitu. Dan memang ada risk, tapi udah nentuin oke, I'll take the risk gitu. Karena terus terang udah capek sama pandemi. Pengen cepet selesai. Sama, Mas. Capek yang nggak kena aja capek, apa udah pernah kena, ya ampun. Yeah. When you had the chance, sudah bodo amat ya, kita pede, kita harus percaya, dan I'll take the risk, I'll take the chance. Iya, soalnya kan gini, apa kayak pandemi ini terjadi, and then kita kan sebagai bagian daripada manusia, keseluruhan manusia, kan kita pengen kayak apa yang bisa gue lakuin ya buat ini gitu, buat kita ngelaluin ini gitu. Dan gue kan cuma musisi ya. Misalnya gue saintis gitu, gue akan coba, gue coba bikin vaksinnya gitu. Berhubung gue cuma musisi, mungkin ini the best that I can do buat help gitu kayaknya. Ya udah, let's go. Nah, jadi aku kan sempat baca kan, Mas Ariel ini adalah salah satu dari 10 yang ditunjuk untuk vaksin pertama kali di Bandung itu. Nah, kamu udah sempat ngelihat yang lain gitu nggak sih sebelum kamu kan yang giliran terakhir. Oh, oke. Biasanya kalau aku kan kayak takut, aku nyontek dulu nih lihatnya gimana reaksinya nih. Karena ke SMA gitu gue ya. Iya. Balik lagi ke SMA gitu ya. Ya, kebetulan enggak. Jadi pas nyampe, memang waktu itu requestnya boleh nggak yang paling terakhir. Kenapa pengen paling terakhir? Karena pengen bikin sedikit tanya jawab sama tim dokternya gitu, karena ada beberapa hal yang pengen gue dokumentasiin yang mudah-mudahan bisa jadi bahan buat ngasih tahu yang lain gitu. Jadi akhirnya ditaruh yang di terakhir gitu. Dan pada saat nyampe sana memang terpisah semua, jadi kita nggak ada yang ketemu, yang divaksin itu nggak ketemu. Nggak bisa nyontek gitu ya. Lagi nggak ada yang dicontek, tiap badannya kan beda-beda. Iya. Reaksinya juga beda-beda, efeknya juga beda-beda. Ya. Nah, tapi aku jadi penasaran lagi, kan kamu kan sempat ngobrol sama dokter sebelum vaksin. Nah, terus final question yang kamu tanyakan lagi sampai akhirnya kamu memutuskan, oke, gue yang terakhir aja deh. Apa sih pertanyaan itu? Oh, apa? Enggak sih. Jadi kalau yang terakhir aja memang purely karena pengen punya waktu lebih banyak sama dokter buat tanya jawab. Makanya minta yang paling terakhir. Itu sebelum datang ke Bandung sih udah minta kayak gitu. Paling terakhir ya, karena ntar ada yang mau ditanyain lagi buat didokumentasiin gitu. Oke, berarti setelah itu santai aja, nggak terlalu ada efek yang macam-macam, cuma pegel sedikit. Tapi jujur aja, pas kamu disuntik kan aku sempat ngeliat fotonya tuh ya. Itu antara meringis atau
atau happy ya karena kan ketutupan masker tuh nggak kelihatan. Eh, apa yang kepikirannya pas disuntik? Cuman enggak sih, lebih konsentrasi biar kalau ada jarum yang masuk ke badan itu nggak kerasa terlalu sakit, itu aja sih, lebih jadi ngatur nafas aja gitu. Takut disuntik nggak? Kenapa? Takut disuntik nggak? Sebenarnya enggak takut sih, enggak. Cuman kayak berusaha biar ototnya nggak tegang gitu kan. Kalau tegang kan makin susah tuh masuk biasanya kan ya. Jadi biar Iya, relax aja bener. gitu. Nah, oke. Preparing aja gitu ya. Ya. Nah, habis itu udah disuntik nih. Eh, step selanjutnya tuh seperti apa? Setelah disuntik itu kalau prosedurnya di Hmm. sana tunggu sekitar 30 menit untuk melihat Nah, apakah ada reaksi yang tidak biasa gitu kan. Ya tunggu 30 menit, terus setelah 30 menit apa yang kerasa, nggak kerasa apa-apa, udah langsung dikasih kartu keterangan vaksinasi itu. Kartu itu di dalam kartunya itu ada ketentuan kapan harus kembali lagi untuk disuntikan berikutnya, sama ada nomor kontak di mana kalau misalnya terjadi sesuatu langsung telepon nomor itu. Gitu. Itu aja sih, cuma dikasih tahu hati-hati dalam ini bukan vaksin yang begitu disuntik langsung kebal. Jadi kan memang hmm, vaksinasi itu kan sebenarnya obatnya itu dari diri kita sendiri kan. Vaksin itu ya. membantu diri kita membuat antibody itu gitu. Jadi begitu divaksin itu bukan berarti kayak ada cairan kebal gitu masuk dalam badan, bukan katanya gitu kan. Jadi vaksin biarin badannya mencoba bereaksi terhadap yang tadi disuntikin selama 14 hari, tetap seperti biasa 3M gitu, jadi jaga jaga jarak, habis itu pakai masker, cuci tangan, tetap itu. 14 hari kemudian disuntik lagi juga tetap jaga sampai 3 bulan setelah suntikan kedua kita lihat antibodinya berhasil berapa persen gitu terhadap si virus itu gitu. Intinya tetap jaga jarak, protokol, stay safe and everything. Ya. Plan kamu nextnya kalau udah vaksinnya sudah lengkap. Do you have anything in mind? Enggak sih, sebenarnya yang di dalam pikiran itu cuman kayak oke, okay, kalau kalau gue kan lebih berharap bahwa mudah-mudahan proses kita kembali ke dunia normal lagi, ke keadaan normal itu, kita kembali ke keadaan normal itu mudah-mudahan cepat gitu. Karena kalau cuman gue sendiri juga yang tiba-tiba udah vaksin dan ataupun cuman 10 orang ataupun cuman 50 orang kan nggak guna juga ya. Kan kita harus semuanya Hmm. sebetulnya. Karena kalau udah semuanya baru kita bisa normal lagi tuh gitu kan gitu. Jadi Mm-mm. begitu sudah 3 bulan sebenarnya belum kepikiran apa-apa karena kan harus lihat dulu apakah yang lain juga sudah kebal, bukan kebal ya lumayan kebal gitu istilahnya. Nah kalau semuanya udah lumayan kebal baru kita bisa punya plan gitu. Kalau cuma kita doang yang kebal ngapain juga. Intinya kita mau setelah kena vaksinnya divaksin gitu ya, kita tetap responsible juga ya menjaga jarak dan uh, Ya karena itu butuh waktu. tentunya pasti jangan sampai kayak kita, wow kita kebal gitu kan, tetap aja kita harus menjaga-jaga. Ya butuh Nah, waktu. jadi, nah pesannya buat orang-orang yang nantinya akan divaksin apa sih, Mas Ariel? Ya, yang paling penting tuh pada saat ditanya tentang riwayat kesehatannya, nggak ada perlunya buat bohong gitu istilahnya. Jadi benar-benar apakah pernah menderita ini, pernah menderita Iya, itu, bener banget itu. ini mesti betul kasih tahunya gitu. Karena yang kronis kayak punya gangguan di sekitar paru-paru gitu, itu mesti benar-benar ditanya detail. Itu dulu yang mesti dipastiin. Terus kemudian setelah divaksin juga ada tahap yang mesti dilalui gitu, ada tahap yang mesti dilalui. Jadi mesti dilewati dengan sabar, masih tetap seperti keadaan itu. Gue sih mudah-mudahan karena banyak apa ya sih pro dan kontra gitu, pro dan kontra. Cuman nitip aja, coba kalau kita dengar sesuatu cari tahu di sumber-sumber yang tepat, jangan salah sumber gitu.
Dan mudah-mudahan dengan adanya yang udah duluan divaksin bisa jadi pegangan juga gitu. Oh, ini udah divaksin. And then apa yang terjadi sama mereka? Apakah mereka baik-baik saja atau mereka gimana gitu? Itu mudah-mudahan juga bisa jadi pegangan dan akhirnya makin percaya gitu. Karena kayak yang gue bilang tadi, kalau nggak semuanya kebal juga percuma gitu. Karena kan kita pengennya tuh semuanya kebal. Jadi ekonomi dan segala macam bisa balik lagi seperti semula gitu. Dan in the meantime kita saling responsible, saling menjaga juga. Nah, Oke, Mas Ariel, ya. ini aku udah ngeliat Instagramnya See Today News. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Ya, Boleh ya aku bacain ya, mungkin nanti boleh. bisa dijawab buat sharing gitu buat kita-kita. Ya. Ini ada pertanyaan dari @Diana Nurwidyosari. Sosialisasi apa yang sudah diterima setelah vaksinasi? Sosialisasi apa yang sudah Terima setelah vaksinasi. sosialisasi apa yang sudah diterima? Hmm. Buat gua maksudnya sosialisasinya Ya, betul. dari yang memberi vaksin gitu. Yes. uh, Apa sosialisasi? Maksudnya gimana ya? Gue masih belum nangkap tuh sosialisasi apa karena Ada guidance khusus kah selain apa namanya? oke. Selain menjaga jarak kah? Jadi lebih ke apa? Kayak bukan servis tapi apa? uh, ya ya. Jadi sejauh ini memang dari tim dokter sendiri memantau. Hmm? Seperti hari ini tadi ada di teks sama dokternya, bagaimana badannya, apakah ada reaksi, bla 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 segala macam. Itu sebenarnya juga karena kita kan di kartu itu dikasih tahu. Jadi sosialisasinya itu pas pertama kali sebelum Hmm. kita vaksin dan sesudah vaksin pas hari itu semuanya dikasih tahu. Kalau terjadi apa-apa langsung hubungi ini dan segala macam. Jadi setelah divaksin ya pasti tinggal di kitanya sendiri melaksanakan apa yang udah dikasih tahu sebelumnya. Gitu. Setelah itu kalau misalnya ada apa, balik lagi tadi kan di sertifikat yang setelah vaksin juga ada kontak Ya, personnya juga ya. ya. Kita Ini selalu keep kebetulan in aja touch. dokternya hari ini juga tadi teks, gimana Mas Ariel? Udah semuanya baik-baik aja? Ada gejala apa? Nggak aman dok, cuma agak lapar aja belum makan. Nah, pas banget nih karena next question ya ini ada dari @igadada Mas Sardi yang ngomong katanya efek samping nafsu makan jadi naik. Bener nggak sih yang kamu rasain setelah vaksin? Oke. Atau Kalau kebetulan aja? gue nggak tahu kalau di orang lain ya, kalau gue sendiri sih nggak. Cuman itu tadi yang benar-benar kerasa kayak efek daripada vaksinasi itu cuma ngantuknya itu doang gitu. Kayaknya ini efek vaksin deh, soalnya gue biasanya jam segini gue nggak ngantuk nih gitu. Nih sekarang masih ngantuk juga nggak jam segini? Sekarang nggak, pas kemarin aja. Oke oke. Ya itu Nah, mungkin nggak tahu ya, aku tebak-tebakan ya mungkin karena salah satu simptom yang aku rasakan saat aku kena COVID adalah capek parah, ngantuk mulu. Waktu itu sehari bisa tidur 4 kali, sekali tidurnya tuh bisa berapa ya, 3 jam lebih. tapi kan Jadi kayak kalau cuman, kalau kamu kan kalau Farah kan itu memang virus aktif yang masuk dalam badannya kan soalnya. ya, Kalau yang ya, vaksin itu kan virusnya mati soalnya. Jadi mungkin mungkin ya, itu versi tebak-tebakannya doang. Iya. Oke, the next question juga nih. Om Ariel kan mau vaksin kedua dalam 14 hari lagi. Persiapannya apa aja nih? Oke, persiapan. Em, Persiapan yang dikasih tahu sama tim dokter juga bahwa kalau bisa kesehatannya dijaga ya. Maksudnya kayak tidurnya cukup, gitu, makannya cukup, karena badannya tuh lagi bekerja untuk membuat imunitas itu gitu, antibodinya. Jadi support badannya untuk mempelajari si virus itu gitu. Itu aja sih sebetulnya. Mungkin nggak sih misalnya nih, misalnya ada kondisi badan tertentu yang akhirnya bisa membuat tim dokter, oke Ariel nanti dulu deh vaksin keduanya. Hmm. Mungkin nggak sih ada kemungkinan-kemungkinan itu? Ada kemungkinan karena selama lagi mempelajari ini kan si badan lagi mempelajari virus itu nggak terlepas kemungkinan kalau kita kena virus yang aslinya kan gitu. Jadi makanya gini dibilangin setelah dikasih vaksin ini kalau dites katanya kalau dites antigen atau apa segala macam
kemungkinan besar itu akan terlihat positif karena memang ada di dalam badannya kan gitu. Tapi selama tidak menunjukkan ada gejala yang berat, kayak sesak nafas dan segala macam gitu, itu bisa dipastikan bahwa itu cuma si vaksin tadi gitu, bukan virus yang aslinya gitu. Tapi ada kemungkinan untuk kena itu selama proses ini gitu. Makanya dari penyuntikan pertama tetap dijaga aja, jangan sampai kenapa-kenapa. Berarti nggak terlalu masalah lah ya. Yang penting kan kita juga tetap positif juga ya, dan so stay healthy. Ya. Nah, oke, ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Instagramnya aku sih sebenarnya. Sebentar dulu, ini banyak banget soalnya nih ya. Ya mungkin banyak yang pengen tahu soal vaksinnya kan soalnya. Iya, tapi tadi beberapa udah ada yang dijawab sih. Okay. Sebentar, apakah malam sebelum disuntik tidak bisa tidur karena saking antusiasnya? Kocak nih pertanyaan. Enggak, Mas Mus, memang orangnya tidurnya pagi, kebiasaan. berarti nggak bisa tidur bukan gara-gara ini ya, deg-degan atau apa, emang tidurnya pagi emang. Ya. Sebentar dulu, ini ada satu lagi nih. Apa perasaan sudah tadi, waktu tidurnya jadi gimana? Udah tadi dijawab. Efek samping waktu tidur? Waktu tidur jadi lebih lama sih pastinya. Tadi tidurnya bangunnya siang banget tadi. Tidurnya cepat, bangunnya lama gitu. Iya, tapi mungkin karena badannya capek juga ya. Badannya capek kan kemarin tuh jam 5 subuh itu udah bangun siap-siap pergi ke Bandung, habis itu vaksin, selesai vaksin, balik lagi ke Jakarta, malamnya ada di Top Academy itu kan, jadi juri. Nah, itu pulang tidur. Jadi memang ya capek juga. Oh, berarti awalnya bukan di Bandung ya, justru ke Bandung khusus untuk vaksin itu ya? Iya, betul. Karena kan gue nggak berani pulang ke Bandung kemarin-kemarin, takut ada orang tua kan di rumah, jadi Iya. ya di Jakarta ya dulu deh gitu. Terus responsibility kita juga sih untuk menjaga jangan sampai ya intinya try to keep everyone safe. Ya, apalagi nextnya nih. Efek samping sudah, apa ada aturan khusus sebelum vaksin? Harus puasa nggak sih? Oh, oke. Aturan khususnya sih enggak. Oh, ada. Oke. Bukan harus puasa. Jadi orang yang mau divaksin itu harus sebisa mungkin sehat gitu. Sebisa mungkin sehat, dalam keadaan sehat ya gitu. Karena kan dia akan menerima virus yang dimatikan tadi. Jadi kalau puasa enggak. Cuman yang penting udah makan. Gitu. Tensinya juga kan dicek dulu, tensinya normal apa enggak. Apalagi ya. Itu sih kalau fisik yang jadi nggak ada tes yang lain-lain. Tesnya cuma tes COVID ya, maksudnya apakah negatif atau positif. Udah. Habis itu tadi udah makan atau belum, sehat atau enggak. Habis itu mengisi form yang tadi dibicarain, apakah ada kelainan lain di badannya selain ini bla bla bla, itu isi form dulu, setelah itu langsung divaksin. If it's good, you're ready to go. Ya. Oke. Ada makanan tertentu nggak yang harus dihindari setelah melakukan vaksinasi? Ini dari _Fikri ZZ. Fikri Z. Nggak ada. Karena ini kan benar-benar sangat berhubungan sama imunitas kita kan ya gitu. Jadi kalau makanan mungkin ya apa aja yang memang kita nggak alergi. Kalau makanannya memang alergi ya lagi nggak, itu pun nggak boleh kayaknya gitu. Jadi apapun yang nggak mengganggu imunitas kita mungkin itu nggak apa-apa dimakan. Gitu. Intinya apapun yang healthy lah ya. Dan satu lagi, ini mental harus positif. Itu aku ngerasain banget ya, mungkin aku sedikit sharing jadinya. Jadi waktu aku kena COVID, yang selain penurunan kesehatan gitu ya, yang harus diperhatikan adalah mentalnya juga harus positif. Like when they told me, okay Farah kena COVID, itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak stres gak jelas gitu. Tapi istilahnya justru kalau misalnya kita masih sakit gitu ya, kita sakit tapi
bisa dihajar dengan mental yang lebih Ya, oke, lebih seneng gitu ya, itu kan nggak bakal terlalu masalah. Yang ya. masalah adalah udah sakit, mentalnya juga down, bakal lama cara penyembuhannya gitu kan. Karena Jadi ya kalau yang teman-teman, saya tahu kan juga kayak stres itu bisa bikin penyakit baru malah. iya, Iya, jadi malah makanya ada juga orang yang optimis terus. kenapa? Yes, harusnya optimis terus gitu. Kalau kalau begitu dapat berita, wah, gue kena atau habis itu malah jadi kepikiran banget, malah nggak mendukung proses perbaikan tubuhnya jadinya gitu. Ya, what you did is Iya good. benar banget. Justru dihajar dari kita dulu lah ya. Ya. Oke, ini kita ada permintaan nih. Sekaligus kita say bye. Sebenarnya pingin agak lebih lama, tapi ya udah terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Eh, Kira-kira boleh nyanyi sedikit sebentar nggak sih untuk menyemangati? Akhirnya dia tolong nyanyi juga ya. Iya ditodong nih nggak apa-apa kan? Kan mungkin di luar sana ada yang lagi berjuang atau kayak aku yang baru sembuh harus tetap semangat gitu kan. Oke, ya lugu apa ya? Cinta yang diam. Kenapa? Oh, cinta India. Waduh. Gue nggak Boleh hafal. nggak? Boleh nggak? Gue lupa liriknya gimana ya? Eh, Oke, apa? apa aja deh. Kalau nggak Oh pasti iya oke. iya. Kalau Noah kan baru launching video klip tadi tuh hari ini. Mendekati Lugu judulnya. Boleh, boleh, Itu boleh. aja ya. Refnya tuh kira satu, dua, tiga. Dia memandang cinta lebih dari segalanya, bertahan pada rasa yang memberinya luka. Dia menjaga cinta lebih dari hatinya, dan kesedihan dunia mewarnai hidupnya. Oke, that's it. Yeay, terima kasih. Sama-sama. Oke, nggak pakai pemanasan. Lagunya, apa ya, lagunya lagi suaranya tuh udah bagus banget. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Ariel sudah Sama. menyempatkan waktu. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Anytime. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan makasih juga teman-teman di Instagram yang udah tune in ke kita. As always, kalau kalian punya ada komentar, pertanyaan segala macam, slide in our DM di @ctodaynews. Atau boleh juga promosi sedikit @farah.bach. Nggak apa ya, dikit promosi. Alright, thank you so much. See you next time. Semoga kita sehat selalu. Dadah. Slide in our DM di Instagram gitu. Semoga kita bisa sampaikan atau mungkin bisa aku yang jawab atau mungkin tim C Today News. See you